Shalom sahabat inspirasi. Mari kita membaca nats Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Seorang pendeta yang bijaksana sedang berbincang dengan seorang pemuda sambil menyusuri sebuah jalan setapak. Tiba-tiba sang pendeta berkata, "Coba cabutlah tunas itu," sambil menunjuk ke sebuah tanaman di depan mereka. Segera pemuda itu mengulurkan jari tangannya dan dengan mudah mencabut tunas tersebut. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Di tempat yang lain mereka berhenti, dan kembali pendeta tersebut memerintahkan pemuda itu untuk mencabut sebuah tanaman yang lebih besar. Dengan menggunakan tangan kanannya, ia meraih batang tanaman tersebut, dan dengan mengerahkan tenaganya, pemuda itu berhasil mencabut tanaman itu. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Ketika melihat sebuah tanaman setinggi 2 meter, pendeta itu kembali meminta sang pemuda mencabut tanaman tersebut. Dengan menggunakan kedua tangannya dan mengerahkan segenap tenaganya, pemuda tersebut berusaha mencabut pohon itu. Dengan susah payah, ia menggoyang-goyang dan mencabut pohon tersebut hingga berkeringat. Akhirnya, pohon itu berhasil dicabutnya. "Pelajaran apa yang kamu dapatkan?" tanya pendeta itu kepada pemuda yang sedang terduduk kelelahan. Kemudian sang pendeta menjelaskan, "Semakin lama kebiasaan buruk tertanam dalam dirimu, maka akan semakin susah untuk kamu menghilangkannya. Akan diperlukan upaya yang lebih keras dan tenaga yang lebih besar untuk mengubahnya." Salah satu jalan masuk kebiasaan buruk adalah melalui pergaulan. Ketika kita intens bergaul dengan seseorang yang memiliki kebiasaan buruk, maka potensi kita tertular kebiasaan buruk tersebut sangatlah besar. Karena kebiasaan buruk itu sifatnya seperti virus yang dapat menyebar dan menular dengan cepat. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan agar kita menjaga pergaulan kita. Kita harus mawas diri dengan siapa kita bergaul. Dalam hal ini, bukan berarti kita membatasi pergaulan, tetapi kita harus bijaksana dalam memilih teman sepergaulan. Karena jika tidak berhati-hati, sadar ataupun tidak, bisa saja kita tertular kebiasaan buruk atau mengadopsi pikiran dan perilaku yang salah, yang pada akhirnya akan menjerumuskan dan merugikan diri kita sendiri. Jika kebiasaan buruk tersebut semakin lama tertanam dan biasa kita lakukan, maka akan semakin sulit untuk menghilangkan atau mengubahnya. Oleh karena itu benarlah pepatah yang mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oleh sebab itu ambillah keputusan untuk menjaga pergaulan kita. Milikilah pergaulan yang baik, yang sehat, dan yang bermanfaat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mohon karuniakan hikmat-Mu agar kami bijaksana dalam memilih pergaulan. Mampukan kami membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan yang buruk, mana yang membangun dan yang merusak.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.